Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat teks LHO. Namun sebelumnya, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini terdapat pada 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. 4.2 mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran teks laporan hasil observasi diantaranya adalah peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan teliti, yang kedua menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan percaya diri, ketiga menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi dengan jujur. Yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, untuk selanjutnya, mari kita ulas mengenai teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan pengamatan terhadap gambar-gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar 1, 2, 3, dan 4? Ya, keempat gambar tersebut merupakan objek yang setiap hari kita lihat di lingkungan sekitar kita, yang sering kita sebut sampah. Pada gambar nomor 2 dan 3, terlihat dua jenis sampah yang berbeda. Pada nomor 2, terdapat gambar sampah sisa-sisa makanan, yang disebut jenis sampah organik. Pada gambar nomor 3, yaitu sampah-sampah plastik dan kaleng-kaleng bekas, yang disebut jenis sampah anorganik. Kedua jenis sampah tersebut bisa kita manfaatkan untuk dibuat barang-barang yang bermanfaat, bahkan mampu memiliki nilai jual, seperti yang terdapat pada gambar nomor 4. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tadi, apakah kalian sudah mempunyai gambaran tentang teks laporan hasil observasi? Jadi, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek secara detail. Jadi, yang diungkapkan dalam teks laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak boleh ada unsur rekaan atau unsur yang mengada-ada, harus sesuai dengan fakta. Sebuah teks dikatakan teks laporan hasil observasi jika memenuhi ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat objektif. Artinya, hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam teks laporan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah kita amati, baik yang kita lihat ataupun yang kita dengar.
Ciri yang kedua, harus berdasarkan fakta. Artinya, di dalam tulisan laporan yang kita buat, kita tidak menambahkan informasi lain selain informasi dari yang kita alami. Ciri yang terakhir, ditulis secara lengkap. Artinya, informasi yang disampaikan harus detail tanpa ada satu informasi yang kita abaikan atau lewatkan. Jadi, kita menuliskan hasil pengamatan kita dengan lebih detail atau terperinci. Selain ciri-ciri, teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur. Di antaranya yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang struktur teks laporan hasil observasi, mari kita cermati contoh teks berikut ini. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum, yang mana di dalam pernyataan umum berisi definisi umum yang ditandai dengan kata definisi, seperti kata yaitu, adalah, ialah, dan lain sebagainya. Juga berisi pengelompokan umum dari objek yang diamati. Mari kita perhatikan contoh teks. Pada contoh teks terdapat pernyataan umum berupa definisi umum yang berbunyi, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan biasanya menjadi limbah. Sampah yaitu material sisa yang kurang memiliki nilai ekonomis. Pada dua kalimat tersebut terdapat tanda dua kata definisi, yaitu pada kata yang berwarna merah, kata adalah dan kata yaitu. Jadi, termasuk ke dalam definisi umum. Yang kedua, berisi pengelompokan umum dari objek yang diamati. Objek yang diamatinya adalah sampah. Kemudian, sampah tersebut dikelompokkan menjadi dua, seperti yang terdapat pada kalimat yang diberi tanda merah. Mari kita bacakan. Sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Struktur teks laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini terdapat penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek. Mari kita baca pada contoh teks. Sampah organik merupakan jenis sampah yang dapat diuraikan atau mudah membusuk. Sampah organik biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah sisa sayuran, buah-buahan, daun kering, dan lain sebagainya. Sampah organik terbagi lagi menjadi sampah organik basah atau sampah organik yang masih mengandung air, misalnya kulit buah ataupun sayuran, dan sampah organik kering misalnya dedaunan kering dan ranting pohon. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah anorganik yang dapat didaur ulang dan sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang. Contoh sampah anorganik yang dapat didaur ulang adalah sampah plastik yang tidak terpakai dan bisa menjadi bahan daur ulang untuk menciptakan barang yang memiliki nilai guna dan ekonomis, serta sampah yang tidak dapat didaur ulang adalah charcoal dan carbon paper. Nah, pada contoh teks tersebut terdapat kalimat yang ditandai dengan awalan kata berwarna merah, yang merupakan penjelasan dari pengelompokan objeknya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur bagian deskripsi pada teks laporan hasil observasi.
Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami struktur teks laporan hasil observasi deskripsi bagian? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Pada struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga, berisi deskripsi manfaat, yang di dalamnya terdapat penjelasan manfaat dari objek yang telah diamati. Mari kita bacakan contoh pada teks. Semua sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tergantung pada kreativitas yang dimiliki seseorang. Misalnya saja sampah organik cocok untuk pembuatan pupuk kompos yang baik untuk perkembangan tumbuhan dan kesuburan tanah. Tidak hanya itu, sampah anorganik juga bisa didaur ulang menjadi peralatan yang mempunyai fungsi dan nilai jual tinggi. Misalnya, plastik bisa didaur ulang menjadi peralatan ataupun mainan yang terbuat dari bahan dasar plastik. Nah, pada contoh teks tersebut terdapat dua kalimat yang berwarna merah dan berwarna biru. Dua kalimat tersebut menunjukkan manfaat jenis-jenis sampah dari sampah organik dan sampah anorganik. Jadi, dua kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi. Sekian pembelajaran kali ini. Nantikan video berikutnya, yaitu mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Akhir kata, semangat belajar kapanpun dan dimanapun bersama belajar dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.